Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Hey guys, it's Nessie and welcome back. Jangan lupa subscribe, terutama untuk kalian yang suka sejarah, terutama sejarah Indonesia yang kita bahas di Historytelling Jas Merah. Historytelling Jas Merah, Presiden-Presiden Republik Indonesia episode Joko Widodo, Bapak Konstruksi atau Bapak Infrastruktur Indonesia. Ini berarti episode terakhir nih guys, karena sebelumnya kita sudah membahas semua presiden-presiden yang pernah menjabat di negeri kita tercinta, dan kita akan tutup dengan episodenya Pak Jokowi. Jauh sebelum kita mengenalnya sebagai Presiden Jokowi, lahir seorang anak laki-laki di Surakarta tanggal 21 Juni tahun 1961 di Rumah Sakit Minulyo kepada Bapak Wijianto Notomiharjo, seorang pedagang kayu, dan istrinya Ibu Sujiatmi, seorang ibu rumah tangga, seorang anak yang diberi nama Mulyono. Nama Mulyono sendiri berartikan mulia. Namun sayangnya nama indah tersebut dianggap tak pas dengan sang buah hati yang kerap sakit-sakitan guys. Dianggap namanya keberatan mungkin. Dan kalau di tradisi Jawa biasanya nama-nama yang tidak pas gitu, yang menyebabkan anak-anak sakit akan diganti. Dari situ digantilah nama Mulyono menjadi Joko Widodo. Joko Widodo berartikan pemuda yang selamat atau pemuda yang sejahtera. Nah, Joko tumbuh di keluarga yang cukup sederhana, bahkan bisa dibilang kurang mampu. Mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan yang ada di bantaran kali, bahkan pernah melewati penggusuran sampai 3 kali. Tapi masa kecilnya Joko nggak bisa dibilang nggak bahagia sama sekali, karena dia suka banget mandi di kali Karanganyar, mencari telur bebek, memancing ikan, nggak kurang lah serunya. Tapi walaupun dia suka bermain, dia juga nggak lupa sama pendidikannya. Joko sekolah di SDN 111 Tirtoyoso yang terkenal sebagai sekolah untuk kalangan menengah ke bawah. Dan di masa-masa itu katanya Joko dari SD aja guys sudah mulai aktif mencoba meringankan beban orang tuanya dengan mencari uang jajannya sendiri. Dia mulai berdagang, mengojek payung, bahkan menjadi kuli panggul. By the way, Joko ini anak sulung dan 3 adiknya semuanya perempuan. Nah, ketika Joko berusia 12 tahun, karena ayahnya adalah seorang tukang kayu, Joko mulai mengenal nih dunia perkayuan. Dia mulai mencoba untuk menjadi penggergaji kayu. Jadi setelah pulang sekolah, dia sering ikut membantu menaikkan kayu ke atas becak atau gerobak atau menagih pembayaran kepada para pelanggan ayahnya. Joko kemudian melanjutkan sekolahnya ke SMPN 1, kemudian mencoba untuk masuk ke SMA 1 Surakarta tapi tidak berhasil, akhirnya masuk ke SMA N6 Surakarta. Dan karena sudah erat nih sama dunia perkayuan sejak kecil, setelah lulus SMA, Joko melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dengan jurusan Teknologi Kayu. Di sanalah dia belajar nih lebih banyak tentang kayu, mulai dari struktur kayu, pemanfaatannya, dan juga teknologinya. Dan selain aktif berkuliah, Joko juga mulai aktif jadi anggota Mapala Silvagama, organisasi mahasiswa yang bergerak di bidang pencinta alam dan konservasi alam. Bukan berarti tiba-tiba Joko punya uang guys, jadi pada saat itu dia juga masih mencoba untuk ngirit-ngirit. Bahkan dikatakan bahwa dia sempat pindah 5 kali kontrakan untuk mencari kontrakan yang lebih murah yang dia mampu bayar. Tapi Joko tetap gigih berkuliah. Tambah gigih guys, ketika Joko ada di semester 3, dia mulai berkomunikasi dengan salah satu teman adiknya yang bernama Iriana. Jadi Iriana ini sering datang ke rumahnya Joko di Solo, ya untuk main sama adiknya Joko. Tapi lama-lama Joko tuh mulai tertarik, apalagi setelah ngobrol kok sepertinya mereka cocok. Menurut Joko, Iriana ini adalah gadis yang simple, gak neko-neko, baik, telaten. Sampai akhirnya Joko mengungkapkan guys bahwa dia suka sama Iriana. Dan ternyata perasaan tersebut terbalaskan. Iriana juga menaruh hati kepada kakak temennya.
Mas Joko. Tapi ya Joko harus kembali ke Jogja karena dia kuliahnya di Jogja. Jadi jatuhnya mereka menjalani hubungan LDR nih selama kurang lebih 4 tahun. Dan setelah berkuliah selama kurang lebih 5 tahun, pada tahun 1985, Joko lulus dari UGM dengan judul skripsi studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kotamadya, Surakarta. Dan setahun kemudian setelah menjalin hubungan LDR tadi selama 4 tahun, di tahun 1986, Joko menikahi pujaan hatinya, Iriana, dengan pernikahan yang berlangsung sangat sederhana. Mahar yang diberikan berupa alat sholat, Al-Quran, dan sebuah cincin kawin seharga Rp24.000. Katanya guys, sebelum menikah nih, pacaran waktu itu berat di ongkos, tapi ringan di hati. Bisa aja Pak Jokowi. Joko bilang, pacaran pada saat itu berat di ongkos, tapi ringan di hati. Saya naik bus penuh, sesak, bolak-balik Yogyakarta, Solo, demi bertemu Iriana. If he wanted, he would. Anyways, berbekal ilmu yang dia dapatkan semasa kuliah, Joko kemudian mendapatkan pekerjaan di salah satu BUMN kertas craft di Aceh. Dia ditugaskan ke area hutan pinus di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah, dan pada zaman-zaman itu guys, Iriana ternyata hamil, mengandung anak pertama mereka. Dan pada saat itu, Bumil harus tinggal di tengah hutan, merasa keberatan guys. Iriana bilang bahwa dia mau balik ke Solo. Akhirnya nggak bisa begitu lama kerja di sana, Joko memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Dan setelah balik itu, merasa bahwa dia sudah memiliki nih pengetahuan tentang kayu. Ayahnya adalah seorang tukang kayu, kuliahnya pun di bidang kayu. Joko berkeinginan untuk berbisnis. Dia pun mulai belajar dari perusahaan milik pamannya, CV Roda Jati. Dan di tahun 1988, dengan modal jaminan sertifikat tanah milik ayahnya, Joko mendirikan perusahaan mebelnya sendiri yang bernama CV Rakabu. Fokus pada ekspor furnitur kayu. CV Rakabu berarti diambil dari nama anak pertamanya guys. Usahanya dimulai dengan sangat simple, nyewa tempat sederhana terbuat dari anyaman bambu. Dia dibantu juga sama 3 orang untuk mengolah, membuat konstruksi, sampai mengecat mebel-mebelnya. Bikin bisnis ini pun Joko sebenarnya udah deg-degan guys, karena ini adalah keputusan yang besar. Kalau misalkan ada apa-apa dia nggak sukses, maka sertifikat tanah orang tuanya yang dia gadaikan akan otomatis hilang. Dia kerja keras, gigih, optimis, sampai akhirnya bisnisnya mulai menghasilkan. Walaupun jatuh bangun usaha kayu ini dirasakan sama Joko, bahkan sempat kena tipu, tapi dia pantang menyerah. Dan setelah 3 tahun menjalankan bisnis ini naik turun guys, dia mulai melihat hasilnya. Terus Joko bekerja, kerja, bahkan dikatakan bahwa dia tuh bisa semalam tuh tidur cuma 3 jam doang. Dan ini dilakukan sama dia bertahun-tahun. Dan 14 tahun kemudian, pada tahun 2002, CV Rakabu dirubah menjadi PT Rakabu Sejahtera. Dan pada saat itu, Joko dan bisnisnya sudah menjadi eksportir furnitur yang sangat sukses. Dan selama 14 tahun itu selain kerja keras, dia juga aktif guys. Ikut pameran di Jakarta, Singapura, Timur Tengah, Eropa, Amerika. Sampai bisnisnya Joko tuh udah punya pelanggan-pelanggan setianya dari berbagai belahan dunia. Nah, usaha mebelnya ini juga mempertemukan Joko sama seorang pria Prancis namanya Bernard Chenet yang kelak menjadi partner bisnisnya Joko. Dan Bernard inilah yang memberikan Joko akhirnya panggilan yang kita semua kenal, nickname atau nama akrab Jokowi. Di kanal YouTube @Jokowi, Bernard tuh sempat menjelaskan guys kenapa dia memberikan nama Jokowi. Very simple. You know, from France, we used to have short names. And Joko Widodo was long for me. And I asked him, if you don't mind, perhaps I will call you only Jokowi. That is with the beginning of the story. Dan sekalian nih nama itu untuk membedakan Joko Widodo dengan Joko-Joko lainnya. Nama yang sangat populer di Indonesia. Akhirnya nempel lah nama Jokowi. Nah, karena sempat traveling, dia sempat melihat dunia nih. Ketika ke Eropa, Jokowi terkesan banget guys. Dia tertarik banget sama pengelolaan kota-kota di Eropa. Tata ruangnya, pelayanan publik. Dia merasa bahwa sebenarnya banyak ya yang bisa dipelajari dan dibawa ke kota kelahirannya, Solo. Walaupun Solo adalah kota kecil, Jokowi merasa bahwa kota kelahirannya memiliki potensi. Akhirnya, Jokowi mulai melirik politik.
Apakah bisa dengan kepemimpinan akan terwujud kota yang ramah bagi warganya? Cita-cita awalnya saya melihat kota saya, kota Solo, kurvanya kok menurun gitu. Tidak berubah ke tempat yang lebih baik. Saya tergerak untuk itulah gitu aja kira-kira. Dan harus menjadi wali kota ya? Ya mau tidak mau karena kalau nggak mau mempunyai power itu didapatkan kalau kita jadi wali kota mestinya. Yeah. Akhir di tahun 1998, Jokowi mulai tergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, partai yang dipimpin oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Nah, tahu nih bahwa Jokowi bergabung sama partai politik, rekan-rekannya di Asosiasi Pengusaha Mebel Indonesia, Asmindo Solo Raya, semua mendukung Jokowi. Masuk ikut sana, maju Pilkada Solo 2005. Rekan-rekannya percaya bahwa pengusaha seperti Jokowi bisa memajukan ekonomi, perdagangan, dan juga memajukan pariwisata kota tanpa motif untuk mencari keuntungan sendiri. Yang by the way guys, FYI aja, Solo tuh adalah kota yang sangat simple, sangat slow living kalau misalkan anak-anak sekarang bilangnya ya. Pace-nya lambat, hiburan itu-itu aja, santai. Pada zaman itu tempat perbelanjaan aja bisa dihitung jari. Anyways, dengan gaya yang super sederhana dan juga kampanye yang sederhana, ternyata banyak banget orang yang simpatis malah suka dengan gayanya Pak Jokowi. Dan ternyata beliau malah berhasil memenangkan pemilihan kepala daerah untuk menjadi wali kota Surakarta, didampingi wakilnya FX Hadi Rudiatmo. Dan sejak menjadi wali kota, Pak Jokowi mulai mengubah nih wajahnya Solo dengan mengubah pasar tradisional menjadi lebih bersih dan modern, merevitalisasi Taman Balai Kambang, menata PKL tanpa konflik besar, mempromosikan Solo juga sebagai kota budaya dengan slogan Solo the Spirit of Java, dan beliau juga mempermudah izin untuk usaha dan layanan kesehatan bagi warga miskin. Dan ternyata visi misinya dia untuk Solo itu bekerja luar biasa, bisa dibilang sangat sukses dalam memperbaiki kota Solo. Dan perubahan-perubahannya memang sangat terasa untuk orang-orang yang sering mengunjungi atau tinggal di Solo. Banyak sekali perubahan yang sangat menguntungkan, dan somehow Pak Jokowi bisa menjalankan itu semua dengan santai guys. Dulu beberapa kali ikut Car Free Day sama sepupu-sepupu aku, dan aku ngeliat Pak Jokowi kayak lagi jalan pagi, nyapa orang-orang gitu sambil olahraga atau naik skuter, super chill. Pak Jokowi juga meresmikan Batik Solo Trans atau BST, layanan bus terpadu yang diharapkan bisa mengurai atau mencegah kemacetan di Solo. Dan semua kemajuan ini akhirnya bisa menjadikan Solo juga sebagai tuan rumah untuk beberapa event internasional. Gaya kepemimpinannya yang dianggap merakyat dan hasil nyata yang dirasakan sama warga Solo membuatnya terpilih lagi menjadi wali kota di tahun 2010 dengan suara pemilih lebih dari 90%. Kesuksesannya di Solo itu juga akhirnya menyebar guys, bahwa ada seseorang yang bekerja keras dan efektif mengubah kota kecil Solo. Karena ini gak terlalu jauh di sejarah, mungkin banyak dari kita yang masih inget tuh cerita-cerita tentang wali kota Solo is doing really well. Sampai akhirnya di tahun 2012, baru nih 2 tahun beliau menjalankan periode keduanya, PDIP mencalonkan namanya sebagai Gubernur DKI Jakarta, berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok dari Partai Gerindra. Sempat tidak diunggulkan, tapi pasangan Jokowi-Ahok ini ternyata juga sangat-sangat menarik perhatian masyarakat dan akhirnya memenangkan Pilkada DKI tahun 2012, mengalahkan petahana Fauzi Bowo dan Nakhrowi Romli. Tentunya tidak tanpa kontroversi ya, banyak yang mempertanyakan lah, kan baru menjabat selama 2 tahun di periode kedua ini, kenapa harus ditarik ke Jakarta? Tapi warga Jakarta telah memilih, merasa membutuhkan sosok seperti Joko Widodo. Akhirnya dengan segala tantangannya, pasangan Jokowi Ahok mencoba untuk melaksanakan mandat yang diberikan pada mereka. Selama memimpin Jakarta, Pak Jokowi ini membuat beberapa kebijakan seperti memberikan akses kesehatan dan pendidikan gratis dengan kartu-kartu terkenalnya, KJS, Kartu Jakarta Sehat, KJP, Kartu Jakarta Pintar. Beliau juga memulai proyek MRT dan memperbaiki armada Transjakarta serta menormalisasi sungai dan waduk untuk mengurangi banjir. Dan setelah terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, popularitasnya semakin melejit. Bahkan tiba-tiba ada wacana-wacana yang mengatakan bahwa kita butuh orang seperti Pak Jokowi sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Solo sudah melihat kinerjanya, Jakarta pun melihat dan merasakan apakah ini waktunya untuk satu Indonesia mengenalnya. Melalui surat mandat dari Ketum PDIP, nama Joko Widodo tiba-tiba diusung menjadi capres dalam pemilu 2014 bersama wakil Yusuf Kala. Pemilu yang sengit pada saat itu pastinya
kalinya memulai banyak banget diskusi dan juga perdebatan antara rakyat. Banyak yang mempertanyakan fakta bahwa beliau baru saja memulai juga jabatannya sebagai Gubernur DKI. Kenapa lagi-lagi beliau tidak dibiarkan untuk menyelesaikan dulu? Apakah ini terburu-buru? Apakah karena popularitasnya partai merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk menang? Meski banyaknya diskusi dan juga perdebatan di publik, pasangan Capres-Cawapres Jokowi JK berhasil mengalahkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dan menang sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya. Terpilihnya Presiden Jokowi ini menoreh sejarah, menjadikannya presiden pertama Republik Indonesia yang tidak datang atau berasal dari militer atau elite politik. Pak Jokowi bahkan menjadi satu-satunya presiden yang pelantikannya dirayakan oleh rakyat. Saudara, saat ini relawan Jokowi tengah mematangkan pesta rakyat untuk menyambut pelantikan presiden terpilih Jokowi JK. Dan pesta rakyat ini konon akan mendatangkan 50.000 massa yang memadati gedung DPR hingga ke Monas. Jalan-jalan utama di Jakarta pada saat itu dipenuhi oleh warga dengan tujuan untuk datang syukuran di lapangan Monas. Mereka semua ingin mendengarkan pidato kemenangan Presiden Jokowi. Setelah kemenangannya, Presiden Jokowi sempat mengatakan bahwa tumbuh di bawah rezim Orde yang otoriter dan korup. Ia tidak pernah menyangka bahwa orang dengan latar belakang kelas bawah bisa menjadi presiden. Dan terkait hal ini, komentator politik Salim Said mengatakan bahwa rakyat memandang Presiden Jokowi sebagai seseorang yang merupakan tetangga kita yang memutuskan untuk terjun ke dunia politik dan mencalonkan diri sebagai presiden. Intinya pada saat itu semua orang bersimpati pada seseorang yang terbayang seperti rakyat. Beliau yang mengerti dan berempati pada rakyat, datang dari kerumunan, bukan mereka yang terlahir dengan sendok emas di mulutnya. Dan pada pemilu berikutnya pun di tahun 2019, beliau kembali mencalonkan diri sebagai presiden dan kali ini dengan wakilnya Kiai Haji Ma'ruf Amin memenangkan periode kedua pemilihan presiden periode 2019-2024. Membuat total jabatannya 10 tahun lamanya. Selama menjabat, Presiden Jokowi dikenal atas program-programnya dan kartu-kartunya. Kartu Jakarta Sehat, Jakarta Pintar, dan setelah menjadi presiden, beliau membuat Kartu Indonesia Sehat, KIS, Kartu Indonesia Pintar, dan program Keluarga Harapan untuk membantu rakyat miskin. Presiden Jokowi dianggap juga bisa menjaga kestabilan ekonomi meski ada pandemi COVID-19, menangani ekonomi dan vaksinasi massal, mengorganisir bansos untuk membantu rakyat, dan berhasil menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah G20 atau G20 2022 serta meningkatkan peran Indonesia di ASEAN. Selain itu, semasa jabatannya, beliau juga membangun infrastruktur besar-besaran di Indonesia, termasuk ribuan kilometer jalan tol, misalnya Trans Sumatera, Trans Jawa, Trans Kalimantan, dan Trans Sulawesi, 27 bandara baru, pelabuhan, bendungan, dan juga proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, banyaknya pembangunan tersebutlah yang memberikan dia julukan sebagai Bapak Konstruksi atau Bapak Infrastruktur. Kalau misalkan di Indonesia mendapatkan julukan Bapak Konstruksi, ada 3 julukan lain nih guys, dari media asing yang diberikan atau disematkan pada Pak Jokowi. BBC menyebutnya sebagai Obama dari Jakarta, The Economist menyebutnya The Man in the Madras Shirt, pria dengan kemeja kotak-kotak, dan juga julukan Mr. Fix, Bapak Perbaikan, karena dianggap Presiden Jokowi bisa memperbaiki dan merapihkan semua hal. Ya seperti yang kita lihat guys, dalam periode kepresidenan beliau memang banyak sekali pembangunan ya guys, dan terasa juga untuk orang-orang yang biasa melakukan perjalanan, kayak misalkan tol di Jawa, di Sumatera, terasa banget bisa menyingkat waktu perjalanan ya kan. Teman-teman yang biasa mudik pasti kerasa banget. During his presidency juga, Presiden Jokowi itu dianggap sebagai presiden yang sangat-sangat humble, sangat-sangat simple, sederhana, dengan metode belusukannya yang bahkan menyita perhatian dunia internasional dan segala kenyentrik
diberikannya. Kayak fun fact, jika diperhatikan, di setiap foto atau video, Presiden Jokowi hampir tidak pernah memakai jam tangan atau arloji. Katanya memang dari kecil dia tidak pernah dibiasakan untuk pakai jam. Jadi kalau misalkan memang dia ingin tahu waktu, dia akan mengambil handphonenya atau bertanya kepada orang lain, ini jam berapa. Beliau juga terkenal atas kecintaannya terhadap lagu rock atau lagu-lagu yang bernuansa keras seperti metal. Bahkan di tahun 2017, beliau sempat mengatakan bahwa Presiden Jokowi menyetel lagu rock di mobil kepresidenan saat perjalanan dari Bogor ke Jakarta atau Jakarta ke Bogor. Dan biasanya dia sehari itu mendengarkan 100 menit lagu rock. 50 menit di pagi hari, 50 menit di malam hari. Nanggung ya, 50 menit kayak kurang 10 menit lagi sejam. Tapi I guess batasnya mungkin ya buat dia 100 menit gitu. Tapi guys, walaupun beliau menjadi presiden yang sangat ditunggu-tunggu rakyat, diharapkan sama rakyat, diusung, didukung, dan menjadi harapan bagi rakyat Indonesia, masa jabatannya seperti presiden-presiden lain yang kita sudah bahas, tidak luput dari kontroversi. Prestasi-prestasi Presiden Jokowi di dunia politik juga diiringi dengan beragam kontroversi. Misalnya di tengah pandemi COVID-19, beliau tetap menjalankan pilkada serentak di 270 daerah, mengambil resiko dan mengabaikan suara publik yang disampaikan oleh MUI, Muhammadiyah, PBNU, dan elemen masyarakat lainnya yang meminta pilkada untuk ditunda. Padahal pada saat itu COVID-19 sendiri sudah menginfeksi 60 kandidat pilkada, puluhan penyelenggara pemilu, termasuk 3 komisioner KPU RI. Beliau juga menaikkan tarif BPJS Kesehatan akibat APBN yang terkuras saat pandemi COVID-19. Selama kepemimpinannya, harga BBM juga naik dan menjadi isu yang paling banyak diperdebatkan sama masyarakat karena banyaknya demo yang terjadi dilakukan oleh orang-orang yang merasa terbebani. Kebijakan-kebijakan kontroversial lainnya juga muncul dalam periode kedua beliau. 1 tahun setelah pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, muncul kontroversi Omnibus Law, sebuah konsep hukum yang menggabungkan beberapa undang-undang menjadi undang-undang baru. Yang pertama adalah RUU Cipta Kerja, yang salah satunya memangkas regulasi demi mendorong investasi. Undang-undang tersebut membuat kericuhan di berbagai daerah dan membuat aksi dari kalangan buruh, mahasiswa, dan pelajar yang pada turun ke jalan. Di Jakarta doang, kerugian atas demonstrasi tersebut mencapai 55 miliar rupiah. Selain itu, revisi Undang-Undang KPK juga membuat publik sangat kecewa karena dianggap melemahkan lembaga anti korupsi. Dan tentunya kita nggak bisa ngomongin kontroversi tanpa yang paling mengejutkan, proyek IKN, proyek Ibu Kota Nusantara yang tiba-tiba saja muncul out of nowhere dengan anggaran biaya yang luar biasa besar, dampak terhadap lingkungan sangat terburu-buru tanpa menunggu diskusi masyarakat, pembangunan besar-besaran ibu kota baru yang untuk rakyat terasa sangat boom, surprise, dan berdampak pada kenaikan utang Indonesia yang tidak masuk akal. Utang pemerintah yang diwariskan oleh periode kedua ini diprediksi mendekati 9.000 triliun rupiah. Bahkan ekonom Bima Yudhistira menyoroti bahwa beban utang dan bunganya di tahun 2025 yang harus dibayar sama pemerintah itu sebesar 1.200 triliun rupiah. Nah, menuju akhir jabatannya juga di periode kedua ini, Presiden Joko Widodo juga mendapatkan kritik dari masyarakat atas dugaan adanya dinasti politik. Banyak yang menganggap bahwa Presiden Jokowi memanfaatkan jabatannya untuk memuluskan karir politik bagi keluarganya. Karena selama jabatannya banyak sekali member-member dari keluarganya yang juga masuk ke dalam dunia politik. Bahkan menjelang pemilu 2024 menjadi kontroversi besar sekali saat MK Mahkamah Konstitusi mengubah batas usia cawapres yang membuat anak pertama dari Presiden Jokowi bisa mencalonkan diri. Dan sangat disayangkan bahwa pada saat itu memang Ketua Mahkamah Konstitusi adalah ipar Presiden Jokowi sendiri. Beliau yang pada saat itu masih menjabat sebagai Presiden Indonesia juga dituduh melakukan cawe-cawe untuk mendukung pasangan calon Prabowo Gibran, termasuk lewat bansos. Meskipun membantah isu bahwa beliau terlibat, citranya yang selama ini sudah ia bangun sebagai pemimpin yang merakyat
menjadi sangat dipertanyakan. Dan kontroversi yang paling baru adalah tentang keaslian dari skripsi dan juga ijazah kuliahnya. Meskipun pihak Universitas Gadjah Mada sudah menegaskan bahwa memang Presiden Joko Widodo adalah alumni dari UGM dan telah menyelesaikan studinya, berbagai tokoh dan masyarakat masih meragukan keasliannya. Apalagi setelah diminta untuk menunjukkan ijazahnya, Presiden Jokowi menanggapi dan menegaskan bahwa publik tidak berwenang untuk mengatur dirinya menunjukkan ijazah tersebut dan beliau akan hanya tunjukkan jika diminta oleh hakim. Saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka. Dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Salinan ijazah ini perlu saya sampaikan karena memang kalau ijazah aslinya dipegang oleh yang bersangkutan dalam hal ini adalah Pak Joko Widodo. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbuatan pidana sehingga perkara ini dihentikan penyelidikannya. Kemudian dari 3 pembanding ini kita uji ijazah Bapak Jokowi yang tadi kami sampaikan bahwa yang diuji terkait beberapa hal yang sudah kita sampaikan hasilnya identik. Akan bareng-bareng kembali ke Barreskrim Mabes Polri untuk menyampaikan semacam nota protes sekaligus mendesak agar pihak kepolisian khususnya Mabes Polri segera menggelar perkara khusus karena ini menyangkut perhatian publik. Belum selesai masalah ijazah palsu yang diduga kuat itu belum selesai. Hasil itu sama sekali tidak ilmiah. Saya sangat menyayangkan kenapa sebesar nama puslapor Mabes Polri lagi Republik Indonesia itu hasilnya hanya naratif, tidak ada bukti fisik apapun. Kami tidak hanya berhenti di sini karena kami akan menyampaikan ini ke level yang lebih tinggi lagi, yaitu di level internasional. 10 tahun menjabat penuh dengan prestasi dan kontroversi, terutama menjelang akhir jabatannya, tetap tidak bisa dipungkiri kebijakan dan keputusan Presiden Joko Widodo membawa perubahan untuk Indonesia di berbagai sektor. Beliau juga dapat banyak penghargaan dan tanda kehormatan baik dari dalam dan luar negeri. Banyak juga tempat-tempat dinamakan atas namanya seperti jalan, jembatan, gedung pendidikan, bukit, sampai masjid guys. Dan setelah mengakhiri masa jabatannya pada 20 Oktober tahun 2024 kemarin, dikatakan bahwa rencana Presiden Jokowi adalah untuk balik ke Solo dan menikmati kehidupan sebagai warga sipil lagi. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. Tapi kalau misalkan kita lihat-lihat guys, kayaknya Presiden Jokowi itu masih aktif di politik, bahkan memegang beberapa peran penting dan menjalankan tugas-tugas negara. Seperti kita lihat bahwa beliau adalah representatif atau perwakilan Indonesia untuk menghadiri acara pemakaman dari Paus Fransiskus di Vatikan. Dan seperti yang kita tahu, beliau juga mendapatkan peran yang sangat besar dalam proyek masif Danantara sebagai Dewan Pengarah. Dalam keterlibatannya dalam proyek-proyek negara dan anak-anak beliau yang masih menjabat dalam peran-peran penting dalam politik Indonesia, kami harap visi dan misi Presiden Jokowi di awal beliau masuk ke dalam politik dengan kerendahan hati, kesederhanaan, mimpi yang besar untuk Indonesia, kejujuran, akan beliau terus perjuangkan terutama lewat penerus-penerusnya. Karena selamanya rakyat akan mendoakan pemimpin-pemimpin yang jujur, adil, bekerja memperjuangkan rakyat, mengerti besarnya tanggung jawabnya, dan berusaha agar tanah air tercinta semakin baik ke depannya. Gitu aja deh untuk storytelling kali ini, which wraps up, berarti sudah nih episode terakhir dari season Presiden-Presiden Republik Indonesia, karena semuanya sudah kita bahas, dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Jokowi, dan Presiden Prabowo Subianto. Episode mana favorit kalian? Coba komen di bawah, boleh sekalian tulis presiden favorit kalian. Is that okay? Yeah, that's okay I think. Komen di bawah, dan kenapa? Gak sabar untuk bacain komentar kalian. Aku pamit undur diri dengan Historytelling season ini. Kira-kira season depan apa yang akan kita bahas di Historytelling, tema apa? Dan jangan lupa, besok kita ketemu lagi. We have a date buat neror. Jadi jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. It's me.
Apa sih lagu Cadas tuh? Siapa tahu kalau aku denger ini bisa jadi presiden. Wow, cool.